pagi adik-adik farmasi dimanapun berada. Sekarang Bapak ingin menyampaikan materi pengantar untuk praktikum kimia farmasi analisis menggunakan alat HPLC. Sebelum adik melakukan praktikum, tentunya lebih baik kita mengenali alat. Nah, karena kondisi yang ada saat ini, pembelajaran bisa kita gunakan dengan metode pembelajaran daring atau menggunakan jalur-jalur media yang lainnya. Di sini Bapak ingin menyampaikan pengenalan apa yang terjadi atau bagaimana sistem kerja dari High Performance Liquid Chromatography yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kromatografi kinerja tinggi. Terpampang di dalam layar adik-adik adalah skematis dari alat HPLC itu sendiri. Apa saja sih bagian dari alat HPLC itu dan bagaimana dia bekerja? Mari kita lihat lebih lanjut. Baik, pada awalnya adik-adik bisa lihat di dalam HPLC bagian rak paling atas umumnya adalah fase gerak. Fase gerak tergantung dari jumlah pompa yang ada, jadi reservoir fase gerak ini. Ada yang menggunakan 2 pompa, berarti dia menggunakan 2 jenis eluen yang berbeda. Atau kadang-kadang menggunakan sampai 4 pompa. Dimana ketika menggunakan 4 pompa ada 4 jenis eluen yang berbeda. Dari reservoir ini akan ditarik oleh pompa yang ada di dalam sistem ini. Nanti lebih lanjut Bapak akan jelaskan bagaimana kerja dari pompa tersebut. Selanjutnya adik lihat pada bagian jantung dari alat kromatografi ini adalah alat kolom. Di dalam kolom inilah terjadi pemisahan. Pada umumnya kolom sekarang ditempatkan pada tempat khusus. Karena apa? Pemisahan umumnya juga dipengaruhi oleh suhu sehingga kolom memerlukan pemanasan. Pemanasan yang diizinkan tergantung pada sistem operasional kolom itu sendiri. Pada alat kromatografi lainnya biasanya kolom ditempatkan pada ruang terbuka atau suhu kamar. Ada tergantung dari jenis kromatografi yang dimiliki oleh laboratorium itu sendiri. Selanjutnya, adik lihat pada bagian ini. Ada tempat di mana terjadi sampler atau auto sampel. Ini sampel ditempatkan dalam file yang tertutup. Syarat utama dari file ini adalah file tidak terjadi kontak atau melepaskan bagian dari tertentu ke dalam pelak sampel atau mengambil bagian analit dari sampel itu sendiri, sehingga umumnya adalah file ini berupa gelas. Karena alat-alat gelas sudah terbukti tidak terjadi pengambilan zat aktif, dia bersifat inert. Apa yang terjadi di dalam autosampler ini, bagaimana kira-kira gambarannya? Mari kita lihat. Di dalam alat autosampler ada mesin. Mesin autosampler yang secara otomatis dikontrol oleh sistem untuk mengambil sampel sesuai dengan jumlah. Di sini dilengkapi dengan syring. Dia akan menginjeksikan ke dalam sistem sehingga secara otomatis sampel bisa diambil. Nah, pada alat-alat yang lain biasanya kita manual sampling, kita ada alat injektor yang dikerjakan sendiri pada jumlah syring itu sendiri. Nah, berikutnya kita lihat ada tempat ini adalah detektor. Detektor pada umumnya yang digunakan pada UV pada HPLC adalah UV vis.
Nah, detektor ini akan terhubung pada data sistem yang bisa membaca sinyal yang dikeluarkan oleh detektor dan digambarkan dalam bentuk electronic file. Sebelum lebih dalam, kita lihat bagaimana skema aliran dari fase gerak itu sendiri. Seperti tadi yang sudah digambarkan, reservoir terdiri dari pelarut yang berbeda tergantung dari kebutuhannya. Nah, di sini ada pompa, ada pneumatik pompa, ada dua jenis pneumatik pompa. Setelah itu ada mixing. Jadi kedua reservoir ini, pelarut eluen ini dari dua reservoir dipompakan dengan pompa pneumatik, kemudian dicampurkan oleh mixing. Sehingga dari sini mengalirlah ke injektor. Di dalam injektor kita akan memasukkan sampel, kemudian diteruskan menuju kolom. Di sini akan terjadi pemisahan. Di dalam kolom, pemisahan yang terjadi tergantung pada jenis kolom yang dikerjakan, yang digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis atau ketepatan analisis. Nah, selanjutnya analit akan mengalir menuju detektor. Di dalam detektor ini ada sinyal yang kembali ditangkap oleh data sistem, readout, kemudian sampah akan ditampung ke dalam reservoir akhir. Nah, bagaimana kerja kolomnya kita lihat sendiri. Adik-adik lihat di sini kerja dari kolom pompa itu sendiri. Jadi dari reservoir di sini ada dua pompa, masing-masing pompa terdiri dari dua pompa pneumatik yang bekerja untuk mengambil. Ada pompa vakum, kemudian eluen atau fase gerak akan mengalir pada chamber kecil. Di sini dilakukan degassing. Degassing artinya gas-gas yang terlarut di dalam fase gerak akan dilewatkan dalam ultrasonik, kemudian sehingga terjadi pelepasan gas. Kenapa gas harus dilepaskan? Karena gas akan mengganggu pada pemisahan. Nah, dari proses degassing ini baru dipompakan menuju mixing. Nah, di sini akan ada dua jenis aliran, yaitu aliran isokratik dan aliran gradien. Bagaimana sistemnya? Pada aliran isokratik, kedua misalnya terdiri dari dua campuran fase gerak. Katakanlah dalam praktikum nanti campuran metanol air. Berarti yang satu pure metanol fase gerak, yang satunya adalah aqueous fase gerak. Kemudian di sini diatur pencampurannya. Kalau dalam praktikum 70:1. Dia akan dicampur, dia akan ditarik, kemudian di degassing, kemudian dipompa menggunakan pompa pneumatik, kemudian dialirkan dengan jumlah 70%, 30% dari air, sehingga dia akan mengalir menuju injektor dengan campuran yang sama sepanjang proses elusi. Itu namanya isokratik eluen. Berbeda dengan eluen gradien, di mana pencampurannya diprogram metanol air. Pada waktu tertentu dicampur misalnya mulai dari 10% metanol meningkat akan menuju 70% metanol, dan sebaliknya dari 90% air akan menuju pada 30% air. Pencampuran ini diatur dalam suatu sistem kerja oleh komputer. Berapa menit dia akan mengaliri tergantung dari laju alir. Yang menentukan laju alir ini adalah mixing, alat mixing ini. Nah, begini kerja dari secara skematik dari pompa yang ada di dalam alat HPLC itu sendiri. Mari kita lihat selanjutnya. Kita masuk pada bagian injektor. Seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan, ketika mixing dari dua sistem
elusi atau fase gerak sudah dikerjakan dalam pump system, dia akan melewati injektor. Apa yang terjadi di dalam injektor, bagaimana proses injeksinya, mari kita lihat. Yang paling adik harus pahami, ini siring untuk menginjeksi. Biasanya siringnya bermacam-macam kita gunakan, bisa siring untuk injeksi biasa. Yang menentukan jumlah volumenya adalah loop yang digunakan. Ini ada loop. Loop ini akan menampung jumlah volume sampel yang diinjeksikan. Berkisar dari 2 mikroliter sampai 20 mikroliter tergantung dari kapasitas kolom. Nah, ini aliran dari fase gerak. Dari pompa kemudian dilewatkan menuju kolom. Nah, bagaimana kerjanya ketika sudah kita injeksikan? Nah, ketika kita injeksikan, sampel akan kita injeksikan, dia akan masuk menuju loop, kemudian kelebihan sampel akan keluar menuju waste ini, ditampung. Sehingga di dalam sistem akan terdapat sekitar jumlah volume sampel sesuai dengan volume zat aktif. Kemudian setelah itu, setelah selesai diinjeksi, di sini ada tuas untuk menggeser sehingga terjadilah perubahan aliran, sehingga fase gerak akan menuju pada kolom loop, sehingga dia akan mengalir mendorong dari sampel menuju kolom. Nah, itu kira-kira yang terjadi, sehingga sejumlah sampel yang kita siapkan pada sejumlah volume akan diinjeksikan ke dalam sistem. Selanjutnya, sampel tadi akan dibawa mengalir menuju kolom. Di dalam kolom akan terjadi pemisahan. Pemisahan seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, tergantung dari jenis kolom dan kepolaran dari kolom dan fase diamnya. Nah, ini banyak literatur adik-adik bisa pelajari. Pada umumnya ada 2 jenis kolom, reverse phase dan normal. Pada reverse phase, di manakah inti silika ini diikatkan pada C19 atau C8. Perbedaan dari karbon yang diikatkan akan menentukan tingkat polaritas atau hidrofilik dari suatu kolom itu sendiri. Kemudian fase gerak akan berpengaruh pada proses pemisahan dari senyawanya. Di sini umumnya terjadi proses partisi, yaitu koefisien disosiasi antara 2 fase, seperti yang sudah Bapak jelaskan dalam pengantar kromatografi gas. Hal yang berbeda dengan kromatografi kolom normal. Di sini kolom menggunakan silika, di mana pada silika bonded dia paling luar adalah OH atau hidrogen, sehingga hidroksida ion hidroksida ini akan bersifat polar. Dia akan mengikat senyawa-senyawa polar atau menambat senyawa-senyawa polar jauh lebih kuat daripada senyawa-senyawa non-polar. Pemisahan sehingga fase gerak pemilihannya lebih bersifat non-polar. Nah, di sini fase gerak pada reverse phase lebih bersifat polar. Bagaimana pemilihan sistem fase gerak? Adik bisa pelajari dalam metodologi pemisahan, di mana ditentukan oleh pH, ditentukan oleh derajat disosiasi dari analit yang ingin dipisahkan, atau menggunakan sistem penukar ion lainnya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Setelah terjadi pemisahan oleh kolom dengan aliran fase gerak dengan laju aliran tertentu, kita lihat bahwa dia akan menuju detektor. Nah, bagaimana sistem kerja detektornya? Mari kita lihat apa yang terjadi. Berikut adik-adik lihat skematis dari detektor. Detektor UV photovoltaic cell ini tidak beda dengan spektrofotometri UV. Cuman bedanya adalah selnya. Di sini kolom di tubing akan mengalir kepada fotosel.
Nah, sehingga setelah dipisahkan, tubing diteruskan ke dalam fotosel, dia akan mengalir di sini. Nah, tergantung dari pertama kita lihat seperti pada penetapan kadar spektrofotometri UV, yang dilihat adalah absorptivitas dari senyawa itu sendiri. Apakah dia mengabsorpsi pada daerah UV atau daerah visible. Nah, ini secara umum ada slit entrance, ada lensa, kemudian ada diafragma, grating ataupun kisi. Di sini tergantung dari jenis alatnya, kemudian slit. Nih, di sini tujuannya adalah monokromator untuk memilih panjang gelombang tertentu, sehingga adik-adik sebelum melakukan analisis yang dipastikan adalah penetapan panjang gelombang maksimum, yaitu di mana masing-masing analit adik-adik harus pastikan membeli absorptivitas maksimum dan menekan terjadi penyimpangan dari hukum Lambert-Beer. Nah, di sini dipilih pada satu daerah panjang gelombang monokromatis dilewatkan. Berbeda pada sistem diode array. Nah, di sini detektor, di sini fotodetektor. Nah, kalau diode array detektor, jadi prismanya ditempatkan di sini. Sehingga polikromatis akan dilewatkan pada sampel, sekaligus dia akan terjadi absorpsi di seluruh panjang gelombang. Kemudian oleh diode array detektor diode yang disusun ditempatkan prisma, sehingga dia akan menuju pada masing-masing panjang gelombang. Tercatatlah sekaligus alirannya. Nah, ini secara skematisnya lebih jelas. Bagaimana terjadi difraksi, pemisahan atau penguraian oleh prisma ataupun grating. Di sini fotometer. Kalau grating ini saya geser ke depan fotometer, di sini akan diganti fotometer menggunakan diode array detektor. Sehingga ya, alat yang ada di lab dia menggunakan diode array detektor. Apa perbedaan antara fotosel dengan diode array detektor? Kalau fotosel tentunya hanya satu panjang gelombang monokromatis yang dilewatkan pada sel sampel. Sedangkan kalau menggunakan fotodiode array, senyawa polikromatis akan dilewatkan bersama menuju sampel, kemudian absorban yang dilewati diuraikan sehingga ditangkap oleh diode array di sini. Sekaligus kita mendapatkan spektrum panjang gelombang dari sampel itu sendiri. Rentangan dari panjang gelombangnya di sini sudah kita pelajari bersama. Pada lampu deuterium dia akan memberi rentangan sinar dari 100 sampai 400 nanometer, sedangkan tungsten dari 400 sampai 700. Kemudian ada lagi panjang gelombang lain yang biasa digunakan pada daerah visible. Nah, selanjutnya bagaimana data sistem? Data sistem ini tergantung pada detektor yang digunakan. Kalau detektor digunakan adalah fotodiode array, dia hanya menangkap satu, sehingga readout-nya akan menangkap satu sinyal. Kalau detektor yang digunakan adalah fotodiode array, dia akan menangkap polikromatis senyawa yang dipisahkan oleh prisma atau grating, jadi monokromatis yang ditangkap oleh diode array, sehingga data dari sinyal masing-masing diode array dengan panjang gelombang 1 nano ditangkap, kemudian disusun oleh data sistem, digambarkan oleh menjadi spektrum. Nah, ini kromatogram yang umum terjadi. Apabila kita menggunakan detektor sebagai foto sel detektor, kita hanya mendapatkan kromatogram pada satu panjang gelombang yang dipilih sebelumnya. Apabila kita menggunakan diode array detektor, sistem akan bisa memilih panjang gelombang setelah analisis itu dikerjakan. Nah, itu beda dari metode alat itu sendiri. Baik adik-adik, Bapak pikir sudah selesai pengantar dari alat
kromatografi, adik-adik akan paham sedikit dan bisa membayangkan jika nanti sudah diizinkan untuk praktikum, kita bisa lihat langsung, tapi pembelajaran ini sangat penting untuk memberi gambaran pada sistem yang terjadi dengan mudah. Nanti pada praktikum ada beberapa hal yang harus adik-adik siapkan. Kita bagi pada fase persiapan, yaitu adik akan menyiapkan fase gerak, kemudian melakukan pembuatan baku pembanding parasetamol, sehingga kecakapan adik harus sudah bisa menimbang dan menyiapkan bagaimana menimbang, kemudian menyiapkan dengan labu ukur, dilarutkan dalam fase gerak. Kemudian adik juga membuat seri larutan kalibrasi dari standar parasetamol yang diencerkan dari baku pembanding. Nah, penyiapan sampel parasetamol, karena kita belajar penetapan parasetamol untuk persyaratan farmasi, adik-adik harus ambil cara penyiapan sampel yang ditetapkan di dalam monografi farmakope. Kita belajar jika adik-adik nanti bekerja di industri, khususnya pada QC, sehingga adik-adik bisa mengerjakan sesuai dengan pekerjaan di industri. Nah, terlebih dahulu, adik-adik buka dalam monografi tablet secara umum jika tidak ada monografi tablet parasetamol. Nah, dari situ adik lihat assay atau penetapan kadar dari parasetamol. Ditimbang berapa jumlah tablet, kemudian diambil berapa, lalu diikuti seterusnya. Nah, yang paling penting dari pekerjaan tersebut, adik-adik harus paham bagaimana menyiapkan fase gerak. Di sini Bapak kebetulan mendapatkan gambar atau video dari short di YouTube. Bapak potong untuk bisa menampilkan bagaimana seharusnya persiapan dari penyiapan fase gerak itu sendiri. Mari kita tonton bersama. Process. For the setup, you will need mobile phase, funnel, sidearm, trap, tubing, vacuum pump, member filters. You can either use 0.45 UM or 0.22 UM. Ya, ada To banyak initiate jenis this member process, yang you will select the membrane filter yang digunakan, insert it tergantung on dari the jenis fase geraknya. membrane filter holder, then tightly secure the funnel on top of it. Then you will have your mobile phase on the side, ready to be poured. The next step is you turn on the vacuum pump. And make sure there's no bubbles in the tubings. Then you slowly pour your mobile phase in the funnel. It is being filtered in the side flex. Dengan sistem vakum, fase gerak adik-adik akan disaring melewati membran. Jenis membran yang digunakan Now you tergantung wait pada for the fase filtration gerak process to yang be complete. adik-adik What is gunakan. not shown here is Sonicator water bat, which is recommended when you use a buffer. The Sonicator bat will decrease your mobile phase and can cause any contamination. The other main component here is your trap. The trap takes in any bubbles, any contaminations that can flow back in the funnel through the tubing. Once you see that there's no mobile phase being filtered in the side arm anymore, now you can turn off the vacuum pump. Now open the funnel. Baik, pekerjaannya Now that you sudah have your filter selesai. mobile phase, Jadi take your terakhir, filter mobile phase and pour it in a clean container that is fase ready for gerak yang each. sudah difiltrasi biasanya dikembalikan ke dalam botol reservoir yang nantinya akan dipakai. Perlu adik-adik catat,
fase gerak sebelum ditempatkan dalam HPLC sistem reservoirnya, fase gerak ini harus dilakukan degassing, artinya menghilangkan gas yang terlarut di dalam fase gerak menggunakan ultrasonik. Jadi adik harus lakukan ultrasonik minimal selama 30 menit untuk menghilangkan fase gerak yang oksigen, CO2, gas-gas lainnya yang terperangkap di dalam fase gerak. Nah, ini gambaran tadi menggambarkan bagaimana adik melakukan penyaringan atau penyiapan dari fase gerak. Yang perlu dicatat adalah pelarut yang digunakan semuanya harus HPLC grade. Kita lihat selanjutnya. Process. Nah, penyiapan seri pembanding disesuaikan dengan prosedur. Tadi Bapak sudah informasikan bahwa ambil buku praktikum, sesuaikan dengan prosedur yang tertera di dalam farmakope sehingga adik-adik bisa melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, adik-adik dituntut harus bisa melakukan kalibrasi dan validasi dari metode itu sendiri sebelum melakukan pengukuran sampel. Dari variasi konsentrasi yang dibuat untuk membuat kurva kalibrasi, adik-adik harus bisa melakukan pengukuran akurasi, presisi, limit deteksi, dan limit kuantifikasi dari alat itu sendiri. Nah, setelah itu menggunakan kurva kalibrasi, adik tetapkan kadar paracetamol yang adik tetapkan. Nah, dalam penetapan kadar, evaluasinya adik tentu lihat persyaratan yang diterapkan di dalam farmakope. Berapa yang diizinkan, berapa persen yang diizinkan. Setelah itu, buatlah laporan praktikum. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya.